Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu proses perencanaan dalam implementasi kurikulum Merdeka adalah kegiatan asesmen diagnostik. Dalam proses asesmen diagnostik ini, bagaimana menggali potensi anak, karakter anak, bakat dan minat anak, sehingga pembelajaran yang ditawarkan kepada anak adalah pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan daya, bakat, minat, dan karakteristik mereka. Asesmen diagnostik dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, potensi, kompetensi, dan kelemahan model belajar anak, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi mereka. Dengan demikian, perencanaan yang dilakukan berdasarkan kondisi real anak tentu akan berdampak positif terhadap proses pembelajaran anak. Tidak makan. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sangat ditentukan oleh proses perencanaan di awal pembelajaran, sehingga model dan gaya belajar yang diterapkan oleh guru bukan berdasarkan asumsi dan terkaan. Dampak positif telah dirasakan oleh guru dan anak-anak setelah kegiatan asesmen diagnostik dibudayakan di SDIT Al-Insan Pindrang. Anak-anak semakin bersemangat dalam belajar dan guru semakin terbantu dalam melakukan proses intervensi pembelajaran yang sesuai dengan kondisi real anak. Dari proses asesmen diagnostik yang dilakukan, kemampuan peserta didik terpetakan. Dengan demikian, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dengan kompetensi ataupun kemampuan peserta didik. Ini dia hasilnya. Oleh karena itu, saya selaku kepala sekolah yang merupakan pemimpin pembelajaran berkewajiban menghadirkan ruang kebijakan yang mampu memberikan akses kepada guru-guru untuk menggali potensi-potensi tersebut melalui proses asesmen diagnostik. Kebijakan pelaksanaan asesmen diagnostik telah menjadi budaya penting di SDIT Al-Insan Pindrang, khususnya di awal tahun ajaran baru. Di samping pelaksanaan asesmen awal yang harus dilakukan oleh guru-guru sebelum melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Untuk mengawal kebijakan ini, tentu dibutuhkan keterlibatan guru-guru sebagai garda terdepan dalam menghadirkan model dan gaya pembelajaran yang berpusat pada siswa. Oleh karena itu, segenap ekosistem sekolah perlu memiliki komitmen yang sama dalam satu tarikan nafas perubahan, yaitu menghadirkan pola pembelajaran yang mengakomodir kesamaan hak belajar setiap anak. Hak tersebut hanya bisa terlindungi dengan menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan pembelajaran yang memerdekakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasriani Umar, guru kelas 1 di SDIT Al-Insan Pindrang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit bagaimana dampak dari asesmen yang saya lakukan di kelas. Nah, di sini sebelum atau di awal pembelajaran saya melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran.
Nah, di sini asesmen diagnostik itu kan ada dua, yaitu yang pertama, asesmen non-kognitif. Di sini dampaknya bagi saya sebagai guru kelas 1 yaitu yang pertama, saya dapat mengetahui psikologi dan sosial emosional dari siswa saya. Kemudian dampak yang kedua yaitu saya dapat mengetahui bagaimana proses pembelajaran siswa atau bagaimana cara siswa belajar di rumah. Kemudian yang ketiga itu adalah kondisi keluarga mereka. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah asesmen kognitif. Di sini saya melakukan asesmen kognitif di awal pembelajaran untuk mengetahui bagaimana kemampuan atau kompetensi siswa saya sebagai acuan saya untuk melakukan pembelajaran yang bervariasi di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hadrianti SPD, guru kelas 5. Sedikit saya menanggapi kegiatan asesmen yang telah saya lakukan di kelas itu adalah sangat banyak manfaatnya, di mana yang pertama saya bisa mengidentifikasi ketercapaian siswa saya dengan berbagai macam kemampuan. Nah, setelah saya identifikasi di situ dari hasil asesmen, saya bisa lihat kemampuan siswa saya dan saya petakan yang mana yang sudah bisa masuk ke level 1, yang mana yang sudah masuk ke level 2, yang mana sudah masuk ke level 3. Kemudian dari hasil itu saya melakukan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datus Sidarta, guru PCOK di sekolah SDT Alisan Turai. Nah, baik, adapun dampak asesmen bagi perencanaan pembelajaran. Yang pertama mungkin sebelum saya sebagai seorang guru sebelum melakukan perencanaan pembelajaran perlu namanya asesmen awal, yaitu asesmen diagnostik. Di mana di asesmen diagnostik ini yang saya lakukan yang pertama adalah mengumpulkan informasi ya non kognitif para peserta didik. Informasi apa saja itu termasuk karakteristik, potensi, ya, gaya belajar siswa di rumah yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada kognitif, di mana saya juga mengumpulkan beberapa informasi melalui metode aktivitas lapangan, ya, mengetahui keterampilan dari siswa saya. Kemudian setelah setelah saya melakukan asesmen awal, memudahkan saya ini memudahkan saya untuk merancang sebuah metode pembelajaran, memudahkan saya menyusun strategi pembelajaran, juga mengumpulkan media pembelajaran. Jadi oleh karena itu asesmen ini sangat penting bagi guru. Kemudian juga ini merupakan hal yang sangat positif, bahkan sangat bermanfaat bagi guru, membuat guru bersemangat karena bisa menyusun metode, strategi dan media pembelajaran. Terima kasih, itu saja mungkin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akilah Halwa. Menurut saya, kurikulum Merdeka adalah suatu pembelajaran yang terasa lebih menyenangkan karena disesuaikan dengan tingkat kompetensi siswa di setiap fasenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Fitria Yusuf. Dan menurut saya, kurikulum Merdeka adalah pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan, sehingga siswa lebih nyaman dan enjoy dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Mustakfira. Menurut saya, kurikulum Merdeka adalah pembelajaran yang seru dan mudah dipahami karena berbasis proyek di mana pembelajaran dilakukan di luar kelas.